Hai hai hai, halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Yeay, berjumpa lagi bersama Ibu Fia hari ini ya. Anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali dan kita bertemu kembali di pembelajaran tematik ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya, yaitu di hari Selasa ya. Nah, anak-anak, maksud ibu salah, bukan di hari Selasa, di hari Kamis ya, karena hari Jumat kemarin kita sudah melakukan ulangan harian tema 1 subtema 2 ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran tematik kita ya di hari Senin ya. Nah, hari ini kita masuk ke tema yang ketiga ya, yaitu tentang indahnya kebersamaan subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Iya, bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Sehat? Sehat tentunya anak-anak ibu di rumah ya. Ingat anak-anak, tetap jaga kesehatan kalian, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Dan tetap bersemangat tentunya untuk belajar ya. Karena pada setiap harinya ibu akan mengajak kalian untuk belajar ya, dan ibu akan mengirimkan materi pembelajaran tematik dan matematika setiap harinya ya. Jadi kalian harus standby ya, jadi harus hafal nih, misalnya hari Senin, pelajarannya apa, jam keberapa. Nah misalnya ada tematik jam berapa, nanti kalian tinggal cek saja di classroom ya, karena ibu sudah mengirimkan semua materinya itu di classroom, baik tugas ataupun absen ya. Jadi kalian harus standby selalu, cek selalu ya grupnya, grup kelas, kemudian classroom juga. Dan jangan lupa untuk menonton video pembelajaran kita yang ada di YouTube ibu juga ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik di pembelajaran yang ketiga. Nah seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita wajib berdoa terlebih dahulu. Oke. Nah, ibu atur dulu posisinya ya. Nah, kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita memulai pembelajaran. Kita wajib berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang ambil sikap untuk berdoa. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan memasukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh berkumpul bersama dengan orang-orang terkasih kami. Semoga Engkau selalu melindungi kami, memberkati setiap pekerjaan kami lakukan hari ini. Semoga materi yang Ibu Guru sampaikan hari ini bisa kami mengerti, bisa kami pelajari dengan baik. Tuhan Yesus, hanya ini doa yang kami haturkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita sudah selesai berdoa. Nah sekarang langsung saja kita masuk ke materinya. Nah anak-anak, hari ini kita belajar di pembelajaran yang ketiga ya. Nah ibu mau sekarang kalian buka buku paket ya, buka buku temanya itu halaman 145. Nah ini buku besarnya itu halaman 145 ya. Nah, di sini kita akan melihat dan membaca tentang permainan engklek ya. Nah, ini ada di buku tema kalian ya. Jadi, untuk anak-anak yang belum mengambil buku tema, buku LKS itu tolong diambil segera ya, karena kita nanti akan mengadakan ulangan berikutnya ya, karena kita sudah masuk subtema ketiga. Jadi untuk anak-anak yang belum mengambil buku tema dan buku LKS-nya tolong segera diambil ya, karena itu berguna ya, sangat kalian butuhkan saat kita belajar seperti ini ya. Jadi tidak ada lagi yang misalnya belum punya buku, atau nanti misalnya ibu minta kalian untuk mengerjakan pekerjaan atau PR kalian di rumah di buku LKS ya. Jadi semuanya sudah ada buku, jadi enak kalian untuk belajar dan menyimak materi yang ibu sampaikan setiap hari ya.
Nah, oke anak-anak, sekarang kalian perhatikan ya dan dengarkan Ibu membacakan cerita tentang permainan engklek ya. Kalian bisa buka bukunya halaman 145, yaitu buku tema ya. Di tema 1 subtema ketiga, pembelajaran yang ketiga. Nah, sebelumnya kamu telah belajar tentang permainan bakyak. Menarik bukan? Nah, kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah kamu permainan ini? Ayo kita cari dan kita coba bersama-sama. Nah, pernahkah kamu bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek biasa dimainkan oleh 2-5 orang. Mau tahu bagaimana caranya? Ayo kita coba. Nah, anak-anak, jumlah pemain itu 2-5 orang. Peralatan yang digunakan gacuk atau pecahan genting. Kemudian yang kedua, kapur atau tepung untuk garis batasnya. Cara bermainnya, yang pertama, lompatlah dengan menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar. Yang kedua, siapkanlah gacuk sebelum bermain. Yang ketiga, lemparlah gacuk ke salah satu petak. Dan yang keempat, petak yang ada gacuknya tidak boleh diinjak di tempat oleh setiap pemain ya. Jadi anak-anak, permainan engklek ini ya. Nah, permainan engklek dia itu dimainkan oleh berapa orang tadi? Ya, yo, siapa yang masih ingat? 2-5 orang. Yang dinamakan gacuk atau pecahan genting itu biasanya ya, kalau ibu zaman dulu itu bermain engklek ini ya, itu menggunakan, kalau tidak batu, itu menggunakan pecahan bata atau pecahan porselin ya. Nah, itu menggunakan itu, pecahan itu. Jadi itu yang digunakan untuk melempar ke bagian petak-petaknya ya. Nah, yang pertama sebelum main kita harus siapkan gacuk ya. Nah, tetapi sebelum menyiapkan itu kita harus membuat dulu nih. Nah, kita harus membuat lingkarannya ya, atau kotak-kotak yang untuk kita bermain tadi ya. Jadi sehingga kita bisa melemparkan gacuk tadi ke petak-petak yang mana yang akan kita mainkan ya. Jadi di situ kita bisa melompat menggunakan satu kaki. Nah, setiap petak itu satu kaki ya, yang telah digambar kita tadi ya. Petak-petak yang telah kita gambar, misalnya kita gambar di tanah itu menggunakan kayu misalnya, atau kita bisa juga di dalam sebuah ruangan ya. Kita bisa menggunakan zaman ibu dulu biasanya kalau di kelas ibu dulu di kelas bermain ini menggunakan kapur tulis. Kalaupun tidak kapur tulis, bisa menggunakan arang ya, sebuah arang atau spidol, nanti bisa dihapus kembali kalau kita sudah selesai bermain ya. Nah, kemudian setelah kita membuat gambar ini tadi ya, gambar petak-petak tadi, baru kita menyiapkan gacuk, atau itu tadi yang ibu bilang bisa menggunakan batu juga ya, atau bisa menggunakan apa saja yang bisa untuk kita bermain engklek tadi ya. Nah, kemudian setelah itu baru petak-petak yang ada gacuknya itu anak-anak tidak boleh kita injak ya. Nah, kaki kita tidak boleh menginjak bagian petak yang ada gacuknya. Nah, kalau kita menginjak bagian petak yang ada gacuknya itu otomatis kita akan mati, atau kita akan berganti bermain dengan teman yang lainnya ya. Jadi tidak boleh diinjak petak yang ada gacuknya tadi atau yang ada batunya tadi ya. Nah, ini lompatlah ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Kemudian pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah setelah menyelesaikan satu putaran. Nah, petak itu boleh diinjak dengan dua kaki. Nah, petak itu ya, pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Nah, pemain yang memiliki sawah yang paling banyak adalah pemenangnya. Nah, jadi anak-anak ketika kita sudah melakukan satu putaran tadi ya, maka kita harus memilih satu petak atau satu sawah ya.